Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Engkau masih berikan kepada kami kesehatan dan memperbolehkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami, supaya semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Dalam doa Daniel ini, ia sangat menyadari bahwa keberadaannya sangat jauh di bawah Tuhan Allah Bapa di sorga. Dia betul-betul menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan dan mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Dari permohonan ini Daniel menunjukkan bahwa kebenarannya sangatlah tidak berarti di hadapan Allah. Artinya kebenaran dan kebaikannya bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan di hadapan Allah. Doa permohonan Daniel ini menunjukkan pengenalan yang sangat dalam kepada Allah. Siapakah Allah itu? Juga pengenalan akan dirinya dan juga pengenalan tentang Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang sudah sangat berdosa kepada Allah. Disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka akan hukum Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah dan pergi menyembah Allah lain. Hal inilah yang mendorong Daniel untuk berdoa dengan posisi yang paling terendah, bahwa dia memohon kepada Allah supaya Allah mau mendengarnya. Demikian juga kita di hadapan Allah. Kita tidak layak memohon hanya karena kebaikan, kekudusan dan kemurahan kita dan yang lainnya yang kita anggap sebagai kebenaran yang kekal. Sebaliknya anugerah Tuhanlah yang harus kita andalkan, belas kasihan dan kemurahannya. Karena Dia setia menguatkan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari datang dan menyembah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dalam pengenalan diri bahwa kita tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita hanya mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang berdosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kudus, kasih sayangnya berlimpah-limpah. Terus tetap dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala doa kita dan seruan kita, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya dan menerima berkat kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu, karena kami sering mendukakan hati-Mu. Kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami sering Tuhan melanggar hukum-Mu dan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah permohonan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami hanya mengharapkan belas kasih daripada-Mu untuk menuntun kami di perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Kau tambah-tambahkan Tuhan berkat. Kau pegang tangan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan anak-anak kami Tuhan, dalam bangku sekolahnya,
Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Yang belum mendapat jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang belum mendapat anak di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan Tuhan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kau dengarkan seruan dan kerinduan seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan juga seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau tengah-tengah gereja-Mu ini. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, dan kepintaran kami. Biarlah Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau. Supaya firman yang hamba sampaikan Tuhan, tumbuh beraka dan berbuah manis. Menambah iman percaya seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan juga Tuhan aktivitas pelayanan tengah-tengah gereja-Mu ini. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami serahkan juga seluruh pimpinan gereja kami Tuhan. Pimpinan bangsa kami. Biarlah semua mereka Tuhan memimpin dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.